Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Komisi Pemilihan Umum melemparkan wacana soal percepatan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saat saya berbicara dengan Komisioner KPU Idam Holik, dia tidak setuju dengan menggunakan istilah percepatan, tetapi istilahnya adalah penyesuaian. Memang bagi KPU awalnya menetapkan tanggal pembukaan pendaftaran capres itu pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Itu awalnya pada tanggal itu. Namun kemudian KPU dengan alasan menyesuaikan dengan Perpu Pemilu, pendaftaran calon presiden itu diajukan ke 10 Oktober 2023 sampai ke 16 Oktober 2023. Draft peraturan KPU ini sekarang sedang diuji publik, artinya publik dipersilahkan untuk memberikan masukan-masukan. Setelah draft itu kemudian diuji publik, kemudian KPU akan membawa draft itu ke Komisi 2 DPR dan juga tentunya dengan pemerintah untuk menetapkan sebetulnya kapan pendaftaran calon presiden ini akan dibuka. Proses konsultasi dengan Komisi 2 DPR dan juga pemerintah memang memberikan kesan seakan-akan KPU kehilangan kemandirian. Karena dalam konstitusi KPU itu didesain sebagai lembaga yang mandiri. Anggota KPU Idam Holik dalam acara di satu meja mengatakan sebetulnya tidak ada percepatan, itu hanya penyesuaian saja dengan Perpu Pemilu yang telah diadopsi oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Sehingga KPU menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Namun demikian, bagi pengamat politik dari UIN, Adi Prayetno tetap menilai bahwa ada nuansa politik di balik percepatan pendaftaran calon presiden. Adi menyebutkan percepatan itu untuk menyingkirkan calon tertentu atau apapun spekulasi itu kemudian merebak. Hal itu tentunya wajar-wajar saja di tahun politik, kemudian punya penafsiran-penafsiran politik. Karena itulah menjadi tanggung jawab dari KPU untuk menjelaskan sebetulnya rasionalitas atau latar belakang kenapa terjadi penyesuaian pendaftaran dari tanggal 19 Oktober ke 10 Oktober. Penjelasan yang meyakinkan, penjelasan yang transparan, itu bisa meyakinkan publik dan juga bisa membangkitkan trust publik kepada KPU dan penyelenggara pemilu tetap bisa dipelihara. Dalam kacamata berbeda, percepatan pendaftaran pemilu, pendaftaran calon presiden untuk pemilu presiden itu sesuatu yang sebenarnya baik-baik saja karena percepatan itu bisa memaksa agar calon presiden dan calon wakil presiden untuk segera mendeklarasikan siapa calon wakil presidennya. Sejauh ini baru satu pasang yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres. Sedang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sampai sekarang juga belum ketahuan siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Dengan percepatan pendaftaran tentunya proses-proses negosiasi politik ini kemudian akan juga dipercepat. Percepatan pendaftaran tentunya akan mempercepat dan memasuki tahap kepastian politik dan membantu publik untuk segera menilai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di 14 Februari 2024. Apapun, tahapan pemilu harus terus dikawal, termasuk mempersiapkan kesiapan logistik pemilu, kesiapan surat suara, dan juga manajemen surat suara yang juga harus kemudian dipastikan oleh KPU bahwa hampir dalam tiap 5 tahunan selalu terjadi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen surat suara, TPS ke penjuru negeri, dan juga ke daerah-daerah pemilihan di luar negeri. Itu merupakan tantangan tersendiri. Dan yang lebih penting dari itu adalah juga kesiapan anggaran pemilu. Karena sampai sekarang juga masih muncul dugaan atau prasangka
karena pagu anggaran yang disepakati adalah baru pagu anggaran untuk pemilu putaran pertama. Bagaimana dengan putaran kedua? Presiden Jokowi sudah memastikan bahwa pemerintah menyediakan, tapi ada baiknya ketidakpastian yang ada soal pendaftaran calon presiden, ketidakpastian soal anggaran itu segera dipastikan sehingga kita bisa melangkah maju untuk menyongsong pesta rakyat di 14 Februari 2024 agar kita mempunyai segera gambaran siapa kemudian akan terpilih sebagai presiden pada tanggal 14 Februari 2024 dan akan dilantik dalam sidang MPR di 20 Oktober 2024.